Selamat malam dan shalom Bapak Ibu saudari yang terkasih dalam Kristus. Saya bersyukur sekali bisa berjumpa melalui Zoom untuk ibadah worship malam ini. Saudari, istilah worship berasal dari Cara Martin ya, dari Australia. Artinya work as worship atau simpelnya bekerja bisa menjadi sebuah wujud penyembahan kita bagi Allah Tritunggal. Saya percaya mayoritas kita sudah beribadah di konteks gereja kita masing-masing hari ini. Nah, supaya persekutuan kita dengan Tuhan dan dengan saudara-saudari seiman bisa termediasi dengan lebih baik, saya mau mengundang kita semua untuk buka kamera. Ya, hari ini saya sampai pakai 2 kamera. Jadi Bapak Ibu silakan membuka kameranya. Bukan karena saya narsis, tapi karena memang ini di setup-nya dengan 2 kamera. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau di gereja ketika kita beribadah, mungkin yang paling sering kita lihat waktu kita duduk adalah kepala orang yang ada di depan kita. Nah, kalau di Zoom sebenarnya kita bisa melihat semua wajah. Jadi kita bisa bersekutu dengan lebih ekspresif dan lebih melihat saudara-saudari seiman kita. Nah, saudara yang terkasih, di ruang Zoom ini kita bisa melihat semua saudara-saudari seiman. Jadi ketika kita membuka kamera melihat wajah teman-teman kita, saudari di dalam Kristus, berarti di situ kita diajak melihat kemuliaan Pencipta di wajah saudara-saudari seiman lainnya. Nah, ibadah worship malam ini sebenarnya tujuannya sederhana sekali, yaitu supaya kita boleh mencicipi ibadah yang peka dengan konteks kita pekerja Kristen yang pasti berhubungan dengan uang. Tentu pekerja yang saya maksud di sini tidak dilimitasi hanya bagi kita yang menerima gaji bulanan atau pengusaha yang menggaji. Pekerja Kristen mencakup karya kerja yang tidak ada remunerasinya. Jadi Bapak Ibu pensiunan, ibu rumah tangga, atau saudara-saudari kita yang lagi sabat dan sukarelawan termasuk di dalam kategori pekerja Kristen. Saudara yang terkasih, seluruh ibadah akan menggunakan liturgi yang sudah dibagikan PDF-nya. Semoga bisa mengikuti dengan baik dan kita boleh difasilitasi berjumpa dengan Allah melalui seluruh tata ibadah tersebut. Liturgi ini diharapkan bisa menolong kita untuk betul-betul ketemu dengan Allah yang sebenarnya memiliki pikiran yang komprehensif mengenai uang, harta, dan kenikmatan hidup. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan diri, kita akan menyaksikan satu video pembuka yang mencerminkan sikap manusia ketika ia atau kita ada di posisi punya atau tidak punya. Saya persilahkan rekan kita memutar videonya. We'll get the How you doing, man? Is it okay if you could spare that slice for me, please? Really? Hi, how you doing, man? Can I please have a slice? I'm very hungry. Sorry, brother. I'll take it. Alright, sorry for asking. Enjoy your slice, sir. Hello, excuse me. Can I have a extra slice? I'm hungry. Fuck out of here. Fuck out of here. Fuck out of here. You got people that come tonight. Fuck out of here. Fuck you out. I'm sorry for asking. What's going on, buddy? How you doing? We ate a lot of, slices. You want the rest? Alright, here you go, man. Alright, take care, buddy. Hello, how you doing? I'm really hungry and it's hard out there, man. You have an extra slice in there? Yeah, you sure? You wouldn't mind? Appreciate it, man. It's so hard out there.
Yeah. Yeah. I know how you feel, man. It sucks. I really thank you. Thank you so much. Well, I'm gonna get going. Thank you once again. I appreciate it so much. And I wanna being so generous to me. I wanna give you a nice little tip, man. Thank you. God bless you, all right? Saudari, seperti yang kita sempat dengar dari Dr. Clive Lim, video tadi konteksnya memang di Amerika. Dr. Clive Lim pernah menyebutkan bahwa di Amerika seorang profesor pun bisa mengalami pergumulan dan kemudian jadi homeless. Video barusan menunjukkan seorang homeless yang lebih iba kepada orang lain yang juga lapar, yang tidak punya apa-apa. Kenapa? Lebih cepat mau berbagi pizzanya. Tapi yang punya sulit untuk berbagi. Saudara yang terkasih, video sederhana tadi sebenarnya cukup banyak kita bisa temukan. Dan patutnya mirip. Manusia yang tergolong punya tidak selalu ingat bahwa yang ia punya bukanlah miliknya. Dan saya kira inilah yang patut jadi kesadaran kita semua, umat Allah yang telah ditebus di dalam Kristus. Allah adalah pemilik segala-galanya. Nah, kalau kita menerima kebenaran tersebut, maka sudah selayaknya kita mendengar undangan Allah untuk kita beribadah pada malam ini yang diambil dari Pengkhotbah 4 ayat 17. Demikian bunyinya. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Saudara-saudari, ucapan pengkhotbah tadi terjadi dalam konteks bait suci Yerusalem berdiri. Jadi berjalan menuju rumah Allah memang selalu bawa persembahan. Kambing, domba, burung merpati, hasil bumi. Persembahannya juga tidak boleh bercacat celah. Nah, tentu persembahan pasti tidak terlepas dari urusan uang kepemilikan yang dimiliki oleh umat Allah pada waktu itu. Namun perhatikan, memberi persembahan yang terpenting bagi Allah adalah menghampiri untuk mendengar. Artinya kita memberi diri untuk melakukan ajaran Allah. Itulah mengapa undangan tadi mengajak kita menjaga langkah ketika masuk ke dalam hadirat Allah, yaitu kita diminta untuk menghampiri Allah dengan kesadaran, bukan autopilot karena kita udah biasa kebaktian. Kita diajak, diminta menghampiri Allah dengan kesadaran bahwa semua yang kita punya, tubuh kita, jiwa kita, roh kita, bahkan laptop kita, handphone kita, rumah kita, AC di rumah kita, semuanya yang bisa menolong kita beribadah, semua itu adalah milik Allah. Oleh karena itu saya mengundang semua pria untuk menyatakan respons kesadaran dan pengakuan kita bersama-sama. Semua pria, kami sadar dan mengaku bahwa segala persembahan apapun wujudnya adalah kepunyaan Allah.
Wanita silakan ikut menaikkan pujian ini. Semua wanita, Kami sadar bahwa Engkau mengenal segala sesuatu yang bergerak di muka bumi. Semua itu ada dalam kuasa-Mu, Allah. pria nyanyikan refrain. Raja dunia di bawah kuasa dosa. Yesus yang kupilih bukan dunia dan Semua pria, kami sadar bahwa kehendak-Mu adalah agar kami mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu ya Allah. Kami sadar bahwa persembahan syukur sebagai korban kepada-Mu adalah yang terbaik. Saudari yang saya kasih dalam Kristus, refrain lagu yang tadi kita nyanyikan sebenarnya dimulai dari pergumulan seorang pemuda bernama George Beverly Shea. Pergumulan George ini terjadi 1 abad yang lalu. Pada waktu itu ada tentu karya Roh Kudus mengarahkannya untuk mengambil satu keputusan yang berat. Jadi penyanyi profesional dengan prospek harta bergelimang di New York City, atau menjadi pemuji Allah dalam konteks gereja dan pelayanan Kristiani. Dia gelisah, dia bergumul di persimpangan tersebut. Nah, di tengah-tengah persimpangan lagi bergumul, dia membaca puisi dari seorang bernama Rea F. Miller. Pada saat itu juga dia dekati piano, dia buat melodi atas puisi tersebut, dan lahirlah pujian I Rather Have Jesus. Dan inilah yang menjadi pondasi sekaligus kompas hidup George, di mana kemudian dia terlibat dalam pelayanan Billy Graham mulai dari tahun 47 sampai ajalnya menjemput di tahun 2013. Saudari, saya percaya mayoritas kita pernah alami kegelisahan di mana kita ketemu persimpangan untuk memilih, persis seperti yang pengalaman penulis him tadi. Oleh karena itu, mari saya mengajak kita untuk menyanyikan pujian tadi sambil menghayati perjalanan hidup kita masing-masing. Mari kita katakan dengan lagu ini, kalau kita mau terus memilih Tuhan Yesus karena kita sudah dipilih terlebih dahulu. Aku lebih memilih Yesus. I rather have Jesus.
I rather have Jesus. rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nail-pierced hands than to be the king of a vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Ku tak mau jadi raja dunia. Ku tak mau jadi raja dunia di bawah kuasa dosa. Yesus yang kupilih bukan dunia dan kemewahannya. Saudari, mari kita gunakan kesempatan selanjutnya untuk mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan melalui doa curahan hati. Jika kita memilih Yesus bukan harta, apa kekhawatiran yang selama ini membelenggu kita? Mari secara pribadi sampaikan di dalam doa-doa kita semua kekhawatiran, kecemasan saudara-saudari seputar kecukupan finansial. Naikkan doa ini secara pribadi maupun untuk keluarga. Kita ambil waktu beberapa saat untuk berdoa secara pribadi. Kita berdoa. Gembala, ku ikut Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai cerlah benih. Saudara-saudari, Tuhan Yesus adalah gembala kita. Ia tidak akan melantarkan saudara dan saya. Lanjutkan doa curahan hatimu. Sampaikan semua permohonan. Kalau Anda butuh solusi, mintalah solusi atas masalah keuangan yang mungkin sedang dihadapi
saat ini. Kita ambil waktu sekali lagi, beberapa saat, berdoalah di hadapan Tuhan. Naikkan doa permohonan tersebut di hadapan Sang Gembala yang baik. Ya Allah, kiranya Engkau mendengar seluruh curahan hati anak-anak-Mu. Mungkin banyak di antara kami yang lagi diselimuti dengan rasa cemas, khawatir. Apakah itu karena urusan finansial, keuangan, ataupun urusan lainnya? Kiranya Engkau mendengar juga seluruh permohonan daripada anak-anak-Mu. Kami menaikkan permohonan bukan karena kami mau memaksakan kehendak kami, tetapi karena kami adalah anak-anak-Mu dan Engkau pernah berjanji kami boleh datang ke hadapan-Mu, mengutarakan seluruh isi hati kami. Dan Tuhan, kalau ada di tengah-tengah kami yang sedang bergumul dengan isu keuangan, hutang, urusan bayar gaji, urusan gaji dipotong, urusan usaha yang omsetnya lagi parah, urusan kesulitan melakukan proyeksi-proyeksi untuk beberapa bulan ke depan. Tuhan, banyak hal yang kami mungkin gak akan pernah bisa berhenti mencurahkannya di hadapan-Mu. Ada kalanya kami sudah bingung bagaimana kami memohon solusi itu. Namun Tuhan, Engkau pernah berkata di dalam kitab suci, bahwa Engkau melakukan apa yang kami pikirkan, apa yang kami mintakan. Oleh karena itu dengar seru doa kami, karena Engkaulah Tuhan Gembala kami yang hidup. Kami mohon dengar seru doa kami ya Tuhan. Dengar seru doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, Gembalaku, aku ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, aku ini milik-Mu. Saudara-saudari, Tuhan adalah gembala kita. Biarlah dengan iman kita boleh masuk lebih jauh ke dalam seluruh perjumpaan kita dengan Allah melalui elemen nomor 4. Kita akan mendengar berbagai cuplikan ajaran Allah di dalam Alkitab mengenai harta yang kemudian disambung dengan beberapa kesaksian. Jadi saya mengundang saudari untuk membagi kesaksian maksimal 3 menit yang ada kaitannya dengan ajaran yang akan kita dengar dibacakan oleh beberapa rekan kita. Yang pertama, kita mendengarkan ajaran Tuhan dibacakan oleh saudara kita Jason. Apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila propertimu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati, sehingga melupakan Tuhan Allahmu. Janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini.
Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah. Sama yang saya intisarikan dari Ulangan 8. Sekarang saya mengundang saudari Bapak Ibu, mungkin yang mau memberikan kesaksian. Saya tahu ada seorang Bapak yaitu Pak Arthur untuk memberikan kesaksian yang pertama. Saya persilahkan. Silakan Pak Arthur buka mikrofonnya untuk berbagi kesaksian. Ya, terima kasih Pak Budi. Ya Bapak Ibu, saya mau share tentang pengalaman saya mengenai ayat ini. Ya, saya sadar bahwa di dalam pekerjaan saya sehari-hari, dahulu kala saya mengandalkan pekerjaan itu untuk mencari kekayaan. Dan saya berusaha untuk mencari pekerjaan yang lebih bisa menggaji saya lebih tinggi. Dan akhirnya saya tersadar bahwa itu tidak cukup ya, karena kebutuhan saya semakin lama makin meningkat. Dan satu sisi akhirnya saya tersadarkan, dan melalui firman ini saya bisa mengilustrasikan tentang air, yang mana ketika kita mau membuka keran itu akan keluar air, tapi ternyata air itu bukan dari keran, melainkan dari satu tempat, yaitu sumur atau waduk. Nah, demikianlah sebenarnya kekayaan dan harta yang saya miliki sekarang itu bukan dari pekerjaan saya, tetapi dari sumbernya dari Tuhan. Dan dari situ saya makin yakin bahwa apapun yang saya kerjakan di tempat pekerjaan saya dan bisnis saya, itu asalnya dari Tuhan. Kiranya Bapak Ibu semua terberkati. Terima kasih Pak Arthur. Kalau ada Bapak Ibu yang lain yang mau berbagi kesaksian, nyerempet aja nggak apa-apa dengan ajaran yang tadi kita dengarkan. Saya persilakan, spontan. Kalau ada silakan, jangan ragu. Kalau ada silakan. Kita ada kurang lebih 100 account yang masuk malam ini. Saya percaya banyak sekali kesaksian yang akan memberkati, saling memberkati satu sama lain. Kalau ada saya tunggu sebentar lagi. Ada? Belum ada? Kalau belum ada, kita lanjutkan kepada ajaran yang kedua yang akan dibacakan oleh Ibu Wanli. Saya persilahkan. Mengapa takut pada hari-hari celaka saat dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku, yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka? Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemudian keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya, semua itu tidak akan dibawanya, serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah sebagai ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Jadi, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Bu Wandi, sama kita lakukan hal serupa seperti yang sebelumnya. Kalau ada dari Bapak Ibu yang mau membagikan kesaksian yang ada kaitannya dengan apa yang dibacakan barusan, saya persilakan. Kalau Anda perhatikan ajaran Alkitab, ajaran Tuhan kita tuh banyak sekali mengenai uang dan harta. Ini baru 2 bagian, saudari. Dan saya percaya kita butuh waktu untuk mencerna, ya, karena begitu padat. Tapi kalau ada, silakan. Yang mau membagikan kesaksian yang ada kaitannya, nyerempet juga nggak apa-apa, ya, tidak harus plek sama persis. Saya persilakan kalau ada. Saya sudah tahu kalau saya minta spontan pasti banyak yang nggak ada.
Tapi kalau ada yang memberanikan diri untuk memberkati kita semua malam ini, saya persilahkan. Saya tunggu sebentar lagi. Mungkin saya bisa coba. Silakan. Saya tidak membagikan kesaksian, tetapi saya membagikan apa yang saya lihat di sekeliling saya gitu. Saya banyak mengenal orang-orang yang sepanjang hidupnya mencari uang dengan sekuat tenaga dan mengumpulkan kekayaan mereka gitu. Ya ada yang hasilnya banyak sekali, mungkin ada yang sedikit, tetapi ternyata saya lihat ada beberapa ironi ya yang sudah terjadi di beberapa klien saya yang karyawannya itu meninggal dunia tanpa diketahui oleh siapapun di apartemen ya. Dan akhirnya karena itu kejadiannya mendadak, semua harta bendanya itu disita oleh negara ya. Karena apa namanya mungkin dia tidak sempat membuatkan surat wasiat atau saudaranya itu sudah nggak ada semua dan sebagainya. Dan ada banyak sekali hal-hal seperti ini gitu. Jadi ini contoh yang benar-benar nyata di depan saya secara literal gitu ya, apa yang dikatakan oleh Alkitab itu. Ketika meninggalkan dunia ini sama seperti ketika kita datang nggak akan membawa apa-apa. Betapapun luar biasanya ya, apakah nanti apa namanya hanya satu mungkin ya kalau orang Kristen ya, satu baju aja mungkin yang dipakai, lainnya nggak ada gitu, semuanya ditinggalkan gitu. Jadi itu membuat saya merenungkan ya. Jadi what you do in your life is far more important than what you collect. Dan ini apa namanya mengingatkan kita semua ya supaya apa arti di dalam hidup kita itu adalah bagaimana di dalam hidup ini kita menghayatinya dan menjalankan apa yang Tuhan berikan, dan semuanya itu adalah milik Tuhan gitu. Balik lagi ke situ. Iya, makasih. Terima kasih banyak Bu Wanli. Betul-betul sebuah contoh yang Ibu Wanli alami itu benar-benar literal ya. Benar-benar harta nggak dibawa mati dan sebagainya itu benar-benar dilihat sendiri ya. Wah, merinding juga ya. Nah, kita masuk ke yang ketiga. Pak Renaldo akan membacakan ajaran yang berikutnya. Tuhan Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Tuhan Yesus juga mengajarkan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ingatlah, seorang hamba tidak mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Terima kasih. Ini satu ajaran yang mungkin dekat sekali dengan hati kita karena Tuhan Yesus yang mengajarkan. Nah, saya lanjutkan, dan yang ketiga kalau ada yang mau membagikan kesaksian, Pak Peter Chandra yang pertama, saya persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin sharing apa yang saya dapatkan dari ajaran Tuhan Yesus ini. Jadi saya adalah seorang pengusaha dan memimpin beberapa perusahaan dengan berbagai macam ukuran ya, yang besar, yang menengah, dan yang kecil. Dan sebagai pengusaha tentunya pekerjaan saya sehari-hari bergulat dengan uang. Bagaimana cari uang, bagaimana mendapatkan uang, bagaimana membelanjakan uang, berinvestasi, dan sebagainya.
Dan sebagai orang yang percaya dan menjadi anak-anak Tuhan, saya juga mengimani bahwa sebenarnya uang itu adalah satu hal yang kita juga harus kuasai dan kita kelola. Sama seperti yang Tuhan kehendaki bahwa anak-anaknya juga harus menguasai bumi dan segala isinya, dan menurut saya itu termasuk uang. Jadi saya dari kecil itu memang sudah paham bahwa untuk jadi pengusaha dan sekaligus anak Tuhan itu saya juga harus bisa mengelola uang dan menguasai uang dan tidak menjadi budak uang. Tetapi hal baru yang saya dapatkan adalah ternyata uang itu tidak mudah dikuasai dan dikelola. Dulu saya pikir bahwa uang itu netral, gitu, seperti benda mati yang saya bisa pergunakan. Ternyata uang itu tidak senetral itu. Uang itu punya daya tarik dan ia selalu menuntut saya untuk mau tidak mau berurusan dengan uang. Dan lambat laun pemikiran seperti itu membuat saya membuat uang itu menjadi hal yang paling utama dalam kehidupan. Nah, misalnya kalau dalam hal bisnis gitu, mungkin saya lebih terlalu gampang gitu ya untuk secara refleks itu menekan harga kepada supplier saya. Pada saat bisnis dan kesulitan, saya pikirnya dengan mudah untuk menunda upah karyawan-karyawan saya. Gara-gara uang kecil saya bisa bertengkar dengan istri saya. Dan pada saat itu saya seringkali lupa bahwa saya sebenarnya adalah anak Allah yang harus menjadi garam dan terang dunia. Jadi pembawa damai, jadi gembala bagi karyawan-karyawan saya. Tuhan Yesus ingatkan kepada saya untuk tahu bahwa berurusan dengan uang ini harus lebih cermat, lebih teliti, lebih bijak, supaya saya itu tidak gampang tertarik, tergoda, dan tertipu untuk selalu melayani uang. Tetapi justru dengan uang saya harus menjadi terang, menjadi bawa damai dalam rumah tangga saya, menjadi gembala dalam melayani rinduan Tuhan. Tapi mengerti soal ini tuh mudah mengertinya. Tapi berbeda sekali pada saat mencoba untuk menghidupi. Bagi saya uang bukan barang yang mudah untuk ditaklukkan. Ia seperti punya kekuatan spiritual yang mau nggak mau saya nggak bisa lari untuk tidak urusan dengan uang. Saya nggak bisa lagi anggap enteng nih soal uang. Tapi saya percaya janji Tuhan tidak pernah gagal. Jika Ia perintahkan saya dan anak-anaknya untuk menguasai dan menaklukkan isi bumi termasuk uang, maka Ia sendiri yang akan membantu saya dan mempersiapkan saya untuk menjalaninya. Dan ajaran Tuhan Yesus ini sungguh merubah cara pandang saya mengenai uang dan kehidupan. Dan kiranya Tuhan menolong saya dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang memiliki pergumulan yang sama dengan saya. Tuhan yang akan pimpin jalan kita untuk menang atas uang dan menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Tuhan Terima berkati. kasih Pak Peter. Saya juga mendapat peneguhan ya ketika berada di kelas Money Matters dari Dr. Clive Lim, khususnya ketika beliau bicara bahwa money is not neutral, ya. Uang itu tidak netral, dan kemudian di dalam bukunya kita membaca kisah dia dibesarkan di dalam keluarga yang sedemikian rupa, sedemikian miskin di Singapura, dan itu membentuk identitasnya, sikapnya terhadap uang. Jadi memang uang tidak netral, dan kita bersyukur untuk kesaksian dari Pak Peter. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain, masa udah 3 putaran tidak ada yang mau ini, ya. Pak Atur nih, buka mikrofon, silakan Pak. Ya, saya mau tambahkan lagi di bagian ini ya, Pak Budi. Saya punya pengalaman di tempat kerja saya di mana saya berhadapan sama seorang bos yang punya sifat tamak yang cukup rakus ya terhadap uang. Yang mana di setiap vendor-vendor dia selalu meminta uang kepada mereka. Dan juga setiap tender dia selalu mengontrol supaya itu menang yang dia rencanakan. Nah, dan itu kesulitan yang saya hadapin pada saat saya bekerja menghadapi bos yang demikian, karena dia mengharapkan saya mengikuti apa yang dia mau. Nah, memang sih saya tidak bisa banyak
melakukan apapun, dan yang saya lakukan adalah hanya melakukan pekerjaan saya dengan baik karena dia bos saya. Tapi meskipun pemenang suatu kontrak itu atau tender itu adalah pilihannya dia, tapi saya berusaha melakukannya sesuai dengan prosedur. Dan pada saat menjalani itu, saya juga berdoa sama Tuhan, tolong Tuhan bahwa ini bos seperti apa kau rencanakan dia ke depan, apakah dia tetap jadi bos saya ataukah dia tetap bekerja di sini. Ya, saya tidak tahu solusinya seperti apa, karena ini kondisi sudah berlarut-larut dan saya menghadapi hal yang sama gitu ya. Jadi kalau saya melawan dia marah cukup besar gitu. Dan puji Tuhan setelah pergumulan selama 5 tahun dan dia kedapatan gitu ya, korupsi, dan akhirnya perusahaan paksa memecat dia. Dan itu saya berucap syukur sama Tuhan karena saya tidak mengambil bagian di situ, dan pada saat investigasi saya tidak menjadi orang yang diinvestigasi pada saat itu. Dalam arti Tuhan membela saya, dan dia tidak dan saya tidak menjadi bagian orang yang diinvestigasi dan aman. Dan saya sangat bersyukur karena Tuhan bertindak pada saat itu, membela saya. Ya. Terima kasih Pak Atur. Saya kira real banget ya. Apa yang diceritakan Pak Peter, kita mengerti prinsip, begitu kita kebentur realita, kita bergumul dan tantangan yang paling mengerikan dalam tanda petik ya. Seolah-olah kita ditantang. Kalau lakukan benar, beriman nggak, Tuhan gembala kita akan jagain kita dan sebagainya. Persis yang Pak Atur baru saksikan ya. Terima kasih Pak Atur, Pak Peter. Kita masuk kepada bagian yang keempat, akan dibacakan oleh Ibu Melina Jonas. Saya persilakan. Siapa mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang. Dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, ini satu pengajaran yang konsisten di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, Saudara Generasi. Terima kasih untuk Ibu Melina yang membacakan. Saya tahu ada rekan kita Ibu Kathleen yang akan membagikan kesaksian. Saya persilakan. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam, nama saya Ebi. Saya sharing sedikit mengenai sesuatu yang berhubungan dengan Paskot Zoom kita malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat Paskotnya soal money. Saya lahir dari keluarga besar yang tidak kaya, tapi kami dididik untuk bisa mandiri sebagai perempuan. Kami 3 perempuan dan 1 laki, dan kami juga diajarkan untuk bisa berkompetisi secara sehat. Nah, di dalam kehidupan saya, dari mulai saya SMA itu, saya sudah tahu goal saya apa, target saya apa, dan kapan saya harus sampai pada setiap target saya itu dalam kehidupan. Jadi, hidup saya sangat sibuk. Hidup saya seperti racing dalam mengejar karir, dalam mengejar uang. Sehingga dulu saya bukan menjadi ibu yang baik juga karena super sibuk. Akhirnya anak saya yang besar itu, kalau misalnya ada acara sekolah, lebih banyak suami saya yang datang ke sekolah. Nah, di dalam mengejar karir dan uang itu, pada akhirnya saya juga terjerat di dalam hedonisme. Hidup yang hedon itu banyakkan saya lampiaskan karena sudah lelah bekerja, saya lampiaskan dalam bentuk perhiasan dan juga membeli tas. Nah, kadang-kadang saya sampai berpikir kalau lagi jalan-jalan, kira-kira tas brand apa ya yang saya belum punya? Padahal di lemari saya sudah ada 20 gitu ya. Singkat cerita, suatu hari dengan caranya Tuhan, karena saya terlalu bengal, terlalu bandel untuk diajar, akhirnya Tuhan mengambil semua yang saya punya. Jadi saya waktu itu keluar dari company karena saya ingin membuat bisnis, dan baru 2 tahun berjalan pandemi itu datang. Dan akhirnya kami memutuskan untuk menutup.
bisnis tersebut. Nah, pada waktu itu praktis saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya karir, saya tidak punya uang, saya tidak punya penghasilan apapun. Saya tidak punya sesuatu yang bisa saya banggakan. Dan waktu itu saya merasa useless for my family, very useless. Kemudian saya marah berbulan-bulan sama Tuhan. Memalukannya saya adalah waktu itu menjabat sebagai majelis doa, tapi saya mogok doa sama Tuhan untuk urusan pribadi. Saya tetap berdoa untuk gereja. Setelah berbulan-bulan, akhirnya saya sudah berhenti menangis dan marah. Saya mulai bertanya kepada Tuhan, so what's your plan for me? Saya tahu Tuhan pasti punya plan. Dan waktu itu saya sudah berserah, dan Tuhan mungkin sudah lihat bahwa saya sudah mau, dalam tanda kutip, mendengar. Maka Tuhan mulai buka jalan. Apakah Tuhan memulihkan secara 100% langsung? No, exactly no, gitu ya. Itu bukan seperti sebuah magic yang tiba-tiba Tuhan kembalikan. Tapi Tuhan kasih sedikit demi sedikit, seolah-olah Tuhan mau berbicara dan mau mengajarkan saya bahwa my grace is sufficient for you. Anugerahku cukup bagimu. Tuhan kasih saya part-time job tahun lalu, dan ketika saya punya part-time job, berarti saya punya additional time untuk menemani anak saya yang kecil untuk online school. Di dalam golden period 5 tahun dia, saya ada di situ, tidak seperti anak saya yang besar. Dan waktu itu saya juga punya kesempatan untuk ikut kelas STRI, dan waktu itu saya juga ikut kelas Pak Budi. Saya belajar mengenai integration antara worship dan mission. Yang pada waktu itu awalnya saya juga terkejut kenapa saya harus ikut kelas itu, kenapa saya pilih kelas ini gitu ya. Tapi pada waktu itu kok saya digerakkan untuk ambil kelas itu. Dan saya jujur saya terberkati dengan kelas tersebut, dan itu menjadi bekal pribadi saya dalam melayani sebuah new community church. Awal tahun ini saya diberikan pekerjaan full time, dan tentunya sudah menjadi orang yang berbeda dibandingkan dengan dulu. Saya sadar bahwa segala sesuatu yang saya miliki adalah pemberian Tuhan, berkat Tuhan, berkat maupun tantangan Tuhan pasti ada di dalam kehidupan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan memberikan pekerjaan ini, memberikan berkat ini untuk saya, agar saya juga bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Apakah 2 tahun masa penghajaran Tuhan itu saya bilang itu adalah waktu yang buruk? No, I can say that it was painful for me, tetapi itu menjadikan saya, atau saya menamakannya sebagai reset year. Karena God has knocked me down, Tuhan sudah meriset saya, dan dia juga meremake saya. Kiranya mudah-mudahan kesaksian saya boleh memberikan kepada saudara-saudari di sini bagaimana kita harus lebih bijaksana dalam melihat uang. Thank you. Terima kasih banyak Ibu Kathleen yang membagikan hatinya, ya, pengalamannya buat kita semua malam ini. Nah, saudara yang terkasih, beberapa cuplikan ajaran yang tadi kita dengar beserta dengan kesaksian sebenarnya mengkonfirmasi apa yang saya sebut di awal ibadah. Bahwa Tuhan kita, Sang Gembala, sebenarnya menyediakan ajaran yang komprehensif dalam Alkitab mengenai uang, harta, dan kenikmatan hidup. Semoga apa yang kita sudah dengar betul-betul meneguhkan iman kita bahwa Allah Sang Gembala menyediakan petunjuk yang cukup untuk kita menyikapi uang, harta, dan kenikmatan hidup. Oleh karena itu, mari jangan kita khawatir berlebihan atas hidup kita. Karena Allah Sang Gembala tidak akan biarkan kita kekurangan. Mari kita angkat pujian atau nyanyian peneguhan iman, Gembala baik bersuling nan merdu, disambung dengan Tuhan kau Gembala kami. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Kau pada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh Gembala, ku ikut Tuhanku,
musik saja. Kepada domba haus dan lesu, kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sembuh, diberinya air hidup yang benar. Oh Gembalaku, ikut Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Oh Gembalaku, oh Gembalaku, ikut Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami ini milik-Mu. Yesus seperti gembala. Yesus seperti gembala, memimpin dengan kasih di padang merumput hijau, domba-Mu Kau puaskan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami ini milik-Mu. Savior like a shepherd lead us. Savior like a shepherd lead us, much we need your tender care. In your pleasant pastures feed us, for our use your folds prepare. Blessed Jesus, you have taught us your way out. Blessed Jesus, you have taught us your way out. Saudari kita yang sudah memuji Tuhan, semoga nyanyian yang tadi kita nyanyikan, kita sampaikan di dalam segala kejujuran. Sebab kejujuran adalah nilai kehidupan Kristiani yang terus perlu kita pelihara. Khususnya kita orang Indonesia. Orang yang hidup di tengah konteks banyaknya korupsi, godaan korupsi, dan dugaan korupsi. Karena itu mari kita hampiri Allah sekali lagi dengan jujur di dalam doa mengenai dua hal. Mari kita jujur di hadapan Allah. Masihkah kita punya mimpi yang berkisar pada penumpukan uang dan harta? Yang kedua, mari kita jujur. Apakah ada keputusan-keputusan kita dalam mengelola keuangan yang kita tahu, kita rasa gak cocok dengan ajaran yang diberikan Tuhan kepada kita? Mari datang ke hadapan Tuhan secara pribadi, berdoa secara jujur di hadapannya. Saya persilahkan kita berdoa secara pribadi, kita ambil waktu di hadapan Tuhan.
Mari kita naikkan doa komunal, doa kejujuran bersama-sama di hadapan Allah. Ya Allah, janganlah kau tolak dua permohonan ini. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan namamu, ya Allah. Ya Kristus, ampunilah kami jika belum konsisten mengikuti teladan kesederhanaanmu. Kami lebih sering bermegah atas berbagai barang atau prestasi yang kami miliki atau capai. Kami mengingat bahwa Engkaulah pemberi berkat, tetapi semua ingatan itu sebatas intelektual dan tidak selalu mengubah perilaku atas harta dan kenikmatan hidup. Kasihanilah kami, ampunilah kami di dalam darah-Mu yang kudus dan mahal. Ajarlah kami mengubah apa yang perlu dengan kuat kuasa Roh Kudus. Penuhi kami dengan petunjuk firman-Mu yang menguduskan dan memperbaiki. Jagalah kami supaya tidak terjebak ke dalam penumpukan harta semata. Beritahu kami cara partisipasi ke dalam seluruh rancangan-Mu atas dunia ini dengan uang dan harta yang Kau titipkan. Dengarlah seru doa kami yang dinaikkan di dalam nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, saudara yang terkasih. Saudara yang terkasih, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih yang di rumah, mari kita bangkit berdiri. Saya akan membacakan Pengkhotbah 5 ayat 9 sampai 6 ayat 2 sebagai dasar perenungan kita. Simaklah ajaran Allah tentang harta dan kenikmatan serta kuasa untuk menikmati hidup yang adalah karunia dari Allah. Demikian firman Tuhan. Pengkhotbah 5 mulai ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang. Dan tidak diperolehnya dari jeripayahnya suatu pun yang dapat dibawanya dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlala-lala menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan dan kekesalan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan dan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jeripaya di bawah matahari selama hidup yang pendek, yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jeripayahnya, itu pun juga adalah karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit.
Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya persilakan Bapak Ibu saudara yang terkasih untuk kembali duduk. Kita naikkan sebuah nyanyian yang isinya adalah doa permohonan sebelum kita merenungkan apa yang kita baca barusan. Before you I kneel, my master and maker. Nyanyikan nyanyian ini sebagai sebuah doa kita. Before you I kneel, my master and maker, to offer the work of my hands. For this is the day you've given your servant. I will rejoice and be glad, for the strength I have to live and breathe, for each skill your grace has given me, for the needs and opportunities that will glorify your great name. Before you we kneel, our master and maker. Before you we kneel, our master and maker. Establish the work of our hands and order our steps to seek first your kingdom. In every small and great task, may we live the gospel of your grace, serve your purpose in our fleeting days. Then our lives will bring eternal praise and all glory to your great name. Saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan renungan berdasarkan apa yang kita tadi baca. Di awal renungan ini mari kita saksikan sebuah video singkat. We met with Don Brewster, the director of Agape International Missions, and he's been on the front lines of the battle against child prostitution in Cambodia since 2005. We did some work, some undercover work for IJM in a karaoke bar in Siem Reap. We went in, 200 to 300 girls waiting for us when we get in there, big numbers on their chest. You just pick whatever girl you want. And it's a weird feeling. It's almost like the girls don't know how to feel. Like, please, oh God, don't pick me. Versus, if you don't pick me, how am I going to have any money? How am I going to take care of my family? You know, I mean, it must be hell that they have to go through. But you walk into the place and the manager comes up to you and he says, I want you to know, when in the karaoke room, you can do anything you want to do. You can touch her, you can kiss her, whatever you want to do, but you can't have sex before you negotiate the price. Now you get into this karaoke room, gigantic flat screen TV, a high-tech karaoke system with over 2,000 songs in English, 6 cordless mics, beautifully appointed, private bath, 80 rooms like that in this place. This guy owns 8 places like this. That's 16 to 2,400 girls. And we estimate, and we're conservative, that at least a third of them are underage. So you choose your girl, you go to the room, and a woman comes in to police the room. But people would think she comes to protect the girls. She comes to make sure the girls are going after the men. That they're cuddling up to the men, that they're getting the guys to want to have sex, to pay for the big bucks for sex. So we get ready to leave, and I can pay with my credit card. Okay, so you pay with your credit card, and here's your receipt that you get. Tiger beer, $4. Bunch of grapes, $5. Karaoke girl for 1 hour, do whatever you want to her, $3.
well, we're getting ready to leave, right? And one of the girls with one of the other guys doesn't want to go, and so she starts running away. Now we've already paid. She starts to run away. The manager goes gets her. I mean, literally, as close as you can get to without beating her, screaming at her that she needs to go with us and do whatever we say and smile all the time. So my wife and the counselors talking and saying, you can get out of this. We have a place where you can come and make sure you get healthy and you get good food, you'll get an education. We can help you to have a brand new life. And the three of the girls that we had just wept. They didn't think that there was that opportunity. There's only one thing we needed to do to be able to take them. They needed their mothers to say it was okay. We called all three moms. All three moms said no. All three mothers said no. We're not going to. They can't do it. We need the money. We told them we'll give you money. We'll actually give you a loan to start your own business. We'll provide all the things you need with it. We'll provide you training and everything you need to start your own business. And your daughter can go get a great education. And when she's done, she can earn way more money and she'd be in a way better situation. Even after all that, all three mothers said no. And so we had to drive those girls back. Video wawancara yang tadi saya tunjukkan, saya minta maaf karena tidak keburu mencantumkan subtitle, tetapi gambaran dari video tadi adalah sebuah wawancara yang terjadi di Kamboja. Di dalam satu pelayanan yang disebut sebagai Agape International Ministries. Nah, saudara terkasih, saya melihat pelayanan mereka lewat YouTube, ngecek websitenya sudah beberapa kali. Dan saya nggak tahu ketika Anda melihat tadi video tersebut ya, Tiger Beer $4, satu bungkus anggur $5, kemudian anak perempuan atau remaja 1 jam kamu boleh pegang-pegang $3. Saya nggak tahu apa respons Anda. Tapi yang jelas, uang, pertambahan harta, dan kenikmatan hidup memiliki kaitan yang kuat sekali. Nah, ini terjadi di dalam realita di Kamboja mengenai penjualan anak dan remaja perempuan sebagai pekerja seks. Ini adalah sebuah cerminan betapa keinginan menambah uang dapat membutakan saudara-saudara yang terkasih. Nah, tentu kita juga mau realistis, di mana keinginan menambah uang seringkali ya karena pengen menutupi basic needs dalam kehidupan kita. Dan itu keinginan yang manusiawi. Ada sense of survival yang campur aduk dengan sense of responsibility. Dan ini bisa membuat seseorang nekat tempuh segala macam cara. Namun cara yang ditempuh demi penuhi basic needs juga seringkali sudah ditunggangi oleh kegelapan, oleh si iblis. Tanpa kita sadari, kebuntuan kita, keputusasaan kita, kenekatan kita bisa dipelintir oleh si jahat untuk merusak kita. Nah, ketika kita bicara tentang uang, harta, kenikmatan hidup, pengkhotbah memberi peringatan di ayat 9-11. Peringatan tersebut tidak selalu bisa kita terima. Kenapa? Sebab pengkhotbah secara tradisional merujuk kepada Salomo, orang terkaya di zamannya. Bahkan dapat dikatakan Salomo itu nggak pernah miskin. Salomo nggak pernah kekurangan makanan, pakaian. Salomo nggak pernah ngekos. Salomo nggak pernah ngontrak rumah. Salomo rumahnya nggak pernah kebanjiran bertahun-tahun. Istananya aja dibangun lebih megah daripada bait suci Allah. Bait suci Allah 7 tahun dibangun. Istananya 13 tahun. Oleh karena itu saya terkasih, ucapan di pengkhotbah ini perlu kita simak, renungkan dengan realistis. Nah, mungkin contoh ini bisa menolong kita membayangkan. Saya pernah alami satu peristiwa yang bikin saya geram dalam hati. Di Singapura sebelum pandemi banyak sekali orang Indonesia berobat baik di medical center maupun di rumah sakit. Pernah satu kali ada berita orang yang butuh bantuan dana untuk biayai anggota keluarga yang kena terminal illness. Seperti biasa kami persekutuan keluarga ngumpul
Dan ini adalah keluarga yang sudah sangat mapan ekonominya. Selagi pengumuman diberikan di dalam persekutuan tersebut, ada seorang ibu bisik-bisik sama teman ibu yang lain. Kalau nggak punya duit, nggak usah ke Singapura berobat dong. Saya overheard bisik-bisik itu. Biasa, kuping pendeta tajam, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Seketika itu hati saya tuh nggak enak. Ya, geram dalam hati dengan kalimat tersebut. Dalam hati saya berkata begini. Kalau orang udah bawa keluarganya ke Singapura, kemungkinan besar udah mentok sana sini, tapi tetap mau berjuang buat anggota keluarganya. Kalau kamu nggak mau nyumbang, ya nggak usah ngomong gitulah. Gak sensitif banget sih. Cuma saya ngomongnya dalam hati, saudari. Nah, rekan itu ngomong seperti demikian, apa maksudnya? Apakah biarinin aja anggota keluarga itu meninggal dunia gitu? Jadi saya geram sekali pada waktu itu, saudara yang terkasih dalam hati. Yang jelas, kita yang punya, kita tidak bisa sembarangan gunakan ayat ini kepada mereka yang belum punya. Gak usah lah nikmati jalan-jalan ke luar negeri, bayar mahal-mahal. Sama aja, lebih bagus Indonesia. Kita gak bisa bilang begitu ke mereka yang naik pesawat aja kagak pernah. Gak usah lah nikmati makan buffet di hotel, sekali makan 500.000, 1 juta. Kita gak bisa bilang begitu ke mereka yang masuk hotel aja kagak pernah. Jadi sekali lagi saudara yang terkasih, peringatan di ayat 9 ini tidak bisa dijadikan proof text yang membenarkan sikap yang tidak sensitif kepada orang-orang yang kurang berada dari sisi ekonomi. Nah, tentu kita bisa menyorot peringatan ayat 9 dengan lebih positif. Kalau kita mengkategori diri kita sebagai orang yang kurang punya, kita perlu dengar. Ini peringatan dari seseorang yang sudah mencicipi segala sesuatu yang uang bisa tawarkan. Ternyata kesimpulannya adalah semua sia-sia. Artinya semua bagaikan uap. Hari ini kamu nikmatin, besok udah lupa, udah biasa saja. Kenikmatan hidup yang diperoleh karena ada uang adalah kenikmatan yang sangat rapuh dan ringkih. Saudari, kita bisa menyikapi peringatan ayat 9 ini dengan lebih positif. Kalau hati kita tidak dipenuhi oleh iri hati, dengki kepada orang yang lebih punya daripada kita. Oleh karena itu kita perlu menyikapi uang, harta, kenikmatan hidup dengan hikmat Alkitabiah. Kitab Pengkhotbah memang sudah dikenal sebagai salah satu dari kitab-kitab hikmat atau wisdom literature. Dan ini merupakan landasan baik buat kita. Bagaimana kita menikmati uang, harta, kenikmatan hidup dengan hikmat ilahi. Pengkhotbah memberikan landasan dan petunjuk yang sangat berharga. Yang pasti, saya mau garis bawahi ini. Menikmati hidup bukanlah hal terlarang. Jadi ketika Tuhan Allah izinkan saudara nikmati hidup dengan hikmatnya, jangan terjebak ke dalam false guilty feeling. Sebab kalau kita bisa nikmati hidup dengan hikmat Allah melalui berkat uang, kekayaan yang Tuhan titipkan, itu pun adalah anugerah. Jadi nikmati hidup berdasarkan hikmat dari Allah mengikuti beberapa prinsip. Yang pertama, kita bisa lihat di slide yang pertama ini. Kenikmatan hidup tidak bergantung pada pertambahan uang atau harta. Nah, ini jelas banget ya 9-11. Pertambahan penghasilan tidak menjamin seseorang alami peningkatan kenikmatan hidup. Tapi sayangnya kita ini sudah hidup di dalam zaman di mana time is money sudah sangat mendarah daging. Sehingga kita lupa. Ya, next slide. Time is money, but money cannot buy time. Nah, mungkin ada di antara kita yang selama pandemi ini kehilangan anggota keluarga. Kita mau punya uang sebanyak apapun, kalau tabung oksigen tidak ada di mana-mana, atau tabung oksigen tapi oksigennya kagak ada semua, kita mau bayar kayak apapun ya kagak bisa, kagak ada. Kita nggak bisa beli waktu hidup seseorang.
Nah, mungkin tentu ada di antara kita yang berkata, enggak juga Pak Budi. Justru karena saya punya uang, saya bisa beli mobil, dan enggak usah naik motor kehujanan melulu, udah gitu memperlambat perjalanan saya. Karena saya sering lupa bawa jas hujan. Money can buy car, and finally buying time. Apa benar begitu? Saya pikir-pikir ya, kadang tergantung kita tinggal di kota mana ya, saudara terkasih ya. Nah, saudara terkasih, saya bisa bawa keluarga sakit ya ke Singapura berobat, perpanjang hidupnya. Perhatikan, kita hanya bisa ulur waktu hidupnya, tapi kita nggak bisa tebus waktu hidup, kita nggak bisa beli waktu hidup untuk dipanjangin, padahal Tuhan sudah tetapkan itu. Nah, kalau kita pikir uang bisa perpanjang hidup, tetapi anggota keluarga kita makin menderita, apa kita mau? Apa anggota keluarga kita mau? Intinya, kalau kita perhatikan selalu ada trade off, saudara terkasih. Ada yang kita dapat, tapi ada yang hilang juga. Kita bisa ulur waktu karena punya duit, bisa bawa anggota keluarga ke Singapura. Tapi jangan lupa, anggota keluarga kita juga mungkin tambah menderita lewatin pengobatan yang setengah mati. Contoh lain, transportasi. Next slide. Kereta cepat Jakarta-Bandung bakal diuji coba nih November 2022 ya. Katanya sih 36 menit Jakarta-Bandung. Ngebutnya luar biasa ya. Nah, tapi ada trade off-nya. Yang punya uang bisa beli kereta api cepat ya tiketnya. Tetapi trade off-nya adalah kita nggak bisa menikmati pemandangan, apalagi jajan. Ya, kan kalau naik kereta api yang lebih lambat kita berhenti sebentar kita bisa jajan. Ini udah nggak bisa. Ya sama halnya kayak kereta api peluru di Jepang, China, Eropa, Taiwan. Cepetnya luar biasa, tapi kita nggak bisa lihat apa-apa saudara terkasih. Karena cepetnya kelewatan saudara terkasih. Jadi selalu ada trade off. Jadi saudara terkasih, mari kita mengkritisi mindset yang mungkin dipromosikan tiap hari di sekitar kita. Bahwa kita perlu tambah kaya supaya hidup lebih nikmat. Ini mindset yang harus kita waspadai luar biasa. Mindset tersebut adalah mindset duniawi yang perlu diganti dengan hikmat ilahi. Jadi ini pegang prinsip pertama. Kenikmatan hidup tidak bergantung pada pertambahan uang atau harta. Nah, untuk prinsip pertama ini, pengkhotbah memberikan 3 alasan. Kenapa kita perlu mengubah mindset kita kalau ada yang salah. Alasan pertama, pertambahan uang atau harta sifatnya adiktif dan tidak bisa memuaskan. Malah kata pengkhotbah ada kemalangan. Ini yang tadi disebutkan oleh Ibu Wanli. Ada ironi ketika bertambah harta ada kemalangan berdasarkan yang pengkhotbah katakan. Nah, ada seorang sosiolog bernama Philip Slater. Pada tahun 80 menerbitkan buku berjudul Wealth Addiction. Masalah addiction ini bersumber, kata Philip Slater, sumbernya itu dari sikap hati. Ya, Anda bisa baca kutipan tersebut di situ. Addiction have to do with our feelings about ourselves. Jadi kelihatannya ini berhubungan dengan gambar diri kita. Bagaimana kita menilai diri kita. Ini ada hubungannya ke sana, saudara terkasih. Saudara terkasih, keinginan menambah dan menumpuk harta terkait erat dengan urusan identitas jati diri. Jangan-jangan ada kekosongan hidup yang hanya bisa diisi oleh Tuhan, tetapi kita substitusi dengan uang karena yang kita dengerin bukan suara Tuhan, tetapi suara iming-iming dari dunia. Ini yang pertama alasannya. Alasan yang kedua, kita perlu ganti mindset kalau perlu. Karena pertambahan uang atau harta hanya menarik manusia yang pura-pura jadi teman. Saya nggak tahu seberapa banyak daripada kita yang mengalami hal seperti ini. Tapi saya sudah sering mengamati. Pertambahan kekayaan membuat orang tidak damai. Karena berelasi sosial itu belum tentu karena ketulusan. Seringkali terjadi karena kebulusan. Contoh, dia temenan sama kita karena kita punya duit. Karena dia pengen pinjam duit kita, saudara terkasih. Dia pengen cari dekingan orang kaya karena dia pengen masuk partai politik. Dia harapin dapat sumbangan dari kamu.
Nah, saya juga melihat orang makin kaya, makin terisolasi dari pergaulan sosial yang menyalahgunakan pertemanan. Lu temen gue, kalau nguntungin bisnis gue. Transaksional, saudara-saudara. Orang kaya akhirnya hanya mau bergaul dengan orang kaya lainnya. Sebab kalau bukan dengan orang kaya, bawaannya curiga, penuh prasangka. Nah, sama halnya dengan keluarga. Keluarga rumahnya makin besar. Saudara-saudara kandung makin jauh relasinya. Karena masing-masing sudah punya kamar sendiri. Dan ketika orang tua tidak peduli merekatkan hubungan antara saudara kandung. Ini adalah bom waktu di dalam relasi keluarga. Nah, apalagi kalau saudara kandung tidak rukun sejak dari kecil. Nah, tentu saudara terkasih, kita anak-anak Tuhan, kita tidak punya sikap yang seperti ini. Kita perlu perhatikan saudara terkasih. Nah, dalam satu hal penting lainnya, urusan parenting. Malcolm Gladwell telah meneliti bahwa pertambahan kekayaan tidak menjamin tambah gampang menjadi orang tua. Terlalu miskin, parenting sangat-sangat sulit. Tetapi terlalu kaya itu juga penyebab banyak masalah. Menurut Gladwell, di dalam standar Amerika ada ambang batas penghasilan setahun yang membuat parenting itu seimbang. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari baca buku tersebut, David and Goliath, sebuah buku yang sangat inspiring. Nah, kemudian alasan yang ketiga, pertambahan uang, harta, kekayaan tidak dibawa mati. Tadi kita sudah dengar beberapa kesaksian yang meneguhkan hal ini. Kalau kita hidup untuk terus menambah penghasilan dengan asumsi bisa lebih sejahtera, ini adalah kemalangan yang paling menyedihkan menurut hikmat dari pengkhotbah. Nah, kita semua tahu harta nggak dibawa mati. Tapi konon ada seorang bapak nih yang sudah sekarat. Nah, di dalam sekarat karena dia kena terminal illness, dia ajukan permintaan terakhir kepada 3 anak laki-laki yang sudah berhasil secara ekonomi. Semua dipanggil oleh bapaknya, lalu bapaknya berkata, terengah-engah, dia bilang begini, hidup papa udah gak lama lagi. Dan sebelum meninggal, papa cuma ada satu permintaan dari kalian bertiga. Papa minta 1 miliar dari tiap kalian, supaya papa gak sengsara di kehidupan selanjutnya. Jadi tolong ya, masukin 3M di peti mati sebelum peti ditutup. Otomatis 3 anak laki itu langsung mengiyakan. Ini permintaan terakhir ya. Tetapi ini 3 anak laki juga rada bingung gitu loh. Ini kok permintaan kayak begini. Nah, begitu mereka keluar dari kamar, mulai mereka ngomongin deh tuh ya. 3 anak laki ini langsung ngomongin permintaan tersebut, tetapi si anak sulung langsung bilang, saya akan penuhin permintaan papa. Anak kedua langsung nyamber, saya juga. Anak yang bungsu terdiam, lama dia terdiam. Terus kakaknya dua-duanya, cepetan dong jawab dong. Akhirnya si bungsu jawabnya begini, permintaan papa nih agak aneh loh. Kayaknya saya butuh waktu deh untuk mikir-mikir. Saya pikir-pikir dulu ya, kayaknya gak bijaksana nih si papa minta begini nih. Namanya orang udah sekarat ya Bapak Ibu. Gak bisa terduga kapan jalan. Beneran besokannya si bapak meninggal dunia. Proses kedukaan dijalankan. Dan pas acara tutup peti, si sulung, dia hampiri peti mati. Dia nunduk, tapi tangannya bawa 1 tas. Dia nunduk, dia nangis, terus dia taruh 100 gepok uang 100 ribuan dalam tas kecil. Diselipin di pinggang jenazah papanya. Giliran anak kedua maju ke tepi peti mati tersebut. Dia melakukan hal yang sama, tapi dia lebih rapi nih anak. Duit yang bergepok-gepok itu dia taruh di plastik, di vakum seal. Jadi ada beberapa plastik. Kemudian dia tertunduk, dia sambil nangis, sambil taruh itu duit. Ini Pak, supaya papa di kehidupan selanjutnya tidak sengsara. Nah, kemudian giliran si bungsu yang terakhir.
dia deketin peti mati. Sama, dia nunduk, dia diem, dia doa, tapi lamanya minta ampun. Udah gitu dia nangis terseduh-seduh. Udah gitu dia nengok kepada kedua kakaknya. Papa bener, cuma minta 3M, apa gak kurang? Si sulung nyautin, iya bener 3M udah cukup. Itu cukup kok, udah cepetan biar peti bisa ditutup. Kemudian si bungsu dari kantongnya dia keluarin 1 lembar uang 5M cek. Dia taruh di peti mati, dia kumpulin duit 2M. Udah gitu dia duduk. Terakhir mamanya ke pinggir peti mati. Dia ambil itu cek 5M. Terus mamanya bilang begini, biar mama yang pegang, papamu suka lupa naruh cek. Jadi siapa yang paling pinter? Si bungsu cerdas, tapi mamanya jauh lebih jenius dari semua pria itu. Semoga Bapak Ibu menangkap cerita ini, Sobat Terasi. Sobat Terasi, cerita ini mungkin bikin kita ketawa, tetapi bagaimana sikap kita? Kita dapat menikmati hidup melalui harta berdasarkan hikmat ilahi, yaitu ketika kita memperbaharui, bahkan ganti mindset kita terhadap uang, harta, kenikmatan hidup. Kenikmatan hidup tidak bergantung pada pertambahan uang atau harta. Ini yang pertama. Yang kedua, nikmati hidup apapun situasinya dengan ucapan syukur konstan. Sebab tiap insan diberi karunia sesuai bahagiannya. Nah, pengkhotbah mengajarkan sikap kedua ini dengan sederhana. Ini satu prinsip yang sederhana yang kita semua sudah tahu. Tapi ini justru susah sekali dilakukan dengan kesungguhan. Apalagi tiap hari. Apalagi di masa seperti sekarang ini. Nah, dalam ibadah worship bersama Win Desember 2021 yang lalu, saya sempat menceritakan kisah Arthur Ashe. Saya ceritakan lagi di sini. Beliau adalah petenis Amerika kulit hitam pertama yang jadi juara Wimbledon. Kemudian menolong Amerika juara Davis Cup 5 kali dan masuk International Tennis Hall of Fame. Tapi dia kena virus HIV secara konyol. Dia jadi pengidap AIDS secara konyol ketika transfusi darah waktu operasi jantung. Nah, dia diwawancara dan inilah jawaban beliau. Next slide. 50 juta anak mulai main tenis. 5 juta dari mereka belajar main tenis. 500.000 belajar main tenis secara profesional. 50.000 bisa ikut turnamen. 5.000 mencapai Grand Slam. 50 mencapai Wimbledon, cuma 4 sampai semifinal. 2 orang masuk final. Dan ketika saya menggenggam piala ini, saya tidak bertanya kepada Tuhan, mengapa harus saya? Oleh karena itu, ketika saya yang kena HIV, saya nggak bisa bertanya kepada Tuhan, kenapa saya yang kena Tuhan? Nah, Sobat Terasi, ini satu ungkapan yang membuat saya merenung. Ketika kita sukses, bertambah harta, kita makin nikmat hidup kita, bertanyakah kita, kenapa saya Tuhan yang Kau percayakan sedemikian dahsyat? Nah, Sobat Terasi, Arthur Ashe juga berkata demikian. Next slide. Kebahagiaan membuatmu tetap manis, cobaan membuatmu kuat, kesedihan membuatmu paham apa arti jadi manusia, kegagalan membuatmu tetap rendah hati, kesuksesan membuatmu tetap berpijar, tetapi hanya iman yang membuatmu tetap melangkah. Kadang engkau merasa tidak puas atas hidupmu. Sementara banyak orang di dunia ini memimpikan punya hidup seperti kamu. Anak kecil di ladang memandang pesawat di atas terbang dan mimpi dia bisa terbang. Tetapi sang pilot di pesawat itu memandang ladang di bawahnya, mimpi bisa pulang dengan selamat ke rumah. Begitulah hidup. Nikmatilah hidupmu. Jika kekayaan adalah rahasia kebahagiaan, tentu orang-orang kaya akan menari-nari di jalanan. Tapi justru hanya anak-anak miskin yang melakukannya. Jika kekayaan menjamin keamanan, tentu orang-orang penting akan berjalan tanpa pengawal. Namun hanya mereka yang hidup sederhana yang bisa tidur nyenyak.
Jika kecantikan dan popularitas membawa kita kepada relasi ideal, tentu para selebriti pasti memiliki perkawinan yang terbaik. Namun, kita tahu jawabannya Sobat Terkasih. Nah, Sobat Terkasih, ucapan syukur konstan di segala situasi. Itulah hikmat ilahi dalam menikmati hidup, menikmati kehidupan melalui harta yang Tuhan percayakan. Nah, yang menarik, ucapan syukur seperti ini dihayati dengan cara yang sedikit berbeda oleh seorang bernama Guy Kawasaki. Awal karir beliau adalah di Apple, Macintosh. Dan kemudian sempat jadi brand ambassador dari Mercedes-Benz Amerika. Sejak 2014, Guy adalah chief evangelist dari Canva.com. Sebuah website yang sering kita pakai sebagai visual artist. Beliau adalah seorang Kristen yang menjadi percaya melalui kesaksian istri dan keluarga istrinya. Ucapan syukur konstan diwujudkan dengan tujuan hidupnya, yaitu menjadi orang yang empower other people around the world melalui apa? Writing, speaking, social media. Nah, orang sekaliber ini mengutarakan bahwa startup company, inovasi produk, brand dan sebagainya tidak boleh diciptakan demi making money. Next slide. If you make money, you might not make meaning. If you make meaning, you will make money. The companies that are successful, they start out to make meaning, not to make money. Orang sekaliber Guy Kawasaki, kesadaran nomor satu adalah bukan make money, tapi make meaning. Ucapan syukur konstan diwujudkan dengan empowering other people. Nah, ketika saya membaca, mendengar Guy Kawasaki, saya diberkati sebab prinsip yang disebarluaskan ini memiliki campuran hikmat ilahi sesuai dengan iman Kristiani yang dia percayai. Nah, apa yang Guy Kawasaki sampaikan ternyata mirip dengan yang berikutnya, yaitu John Rockefeller. Dia dijuluki sebagai orang terkaya sedunia dalam era sejarah modern. Dan dia juga mengatakan, I had no ambition to make a fortune. Mere money making has never been my goal. I had an ambition to build. Menarik sekali. Kalau saudara-saudari baca biografi-biografi dari orang-orang yang kaya di dunia ini yang adalah anak-anak Tuhan dalam sejarah. Ucapan syukur konstan dari kedua tokoh dikonkretkan melalui karya yang memberi arti hidup, making meaning buat sesama dan dunia. Nah, kalau saudara perhatikan video di awal ibadah kita, kedua tokoh tadi, Guy Kawasaki, John Rockefeller, sebenarnya menghidupi kata-kata mutiara yang begitu simple. Next slide. The things we get in life can make us a living. The things we give to people can make a life. So, saudari, ucapan syukur konstan juga nampak melalui petunjuk yang terakhir dari pengkhotbah. Inilah hikmat ketiga untuk menikmati hidup melalui harta yang Tuhan jadikan bahagian kita, yaitu berbahagia dengan orang lain yang diberi bagian dan kuasa untuk menikmati hidupnya. Simpelnya, mari kita nggak usah iri hati. Sikap tidak iri hati, tidak dengki adalah wujud ucapan syukur konstan. Tidak perlu kita membandingkan diri dengan kenikmatan hidup orang lain. Sebab tiap insan diberi proporsi sesuai dengan hikmat Tuhan. Nah, bisa menerima hal ini adalah sebuah sikap iman bahwa Tuhan Sang Gembala tidak mungkin salah berikan bagian kita sesuai hikmatnya. Nah, kalau kita terus lihat bagian orang lain dan menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain, kita semakin tidak bahagia, saudara terkasih. Jadi mari kita terus berbahagia dengan saudara-saudari kita yang lain yang diberikan proporsi yang besar oleh Allah. Sebab apa? Slide yang berikutnya. Sebab every right, ya, setiap hak ada tanggung jawab.
Setiap kesempatan ada obligasi. Dan perhatikan, every possession a duty. Semakin kita diberikan harta, uang, dan kekayaan oleh Tuhan, jangan pernah lupa Tuhan juga meletakkan duty ke dalam kehidupan kita. Sekali lagi perkataan ini bersumber dari John Rockefeller yang membangun perusahaan Standard Oil sebagai leluhur dari perusahaan minyak yang sangat besar di zaman sekarang, yaitu Exxon Mobil. Nah, kita yang diberikan talenta besar, kita perlu ingat, kita dituntut besar oleh Tuhan. Jadi itulah 3 aspek hikmat ilahi yang menolong kita menyikapi kenikmatan hidup. Kiranya firman Tuhan ini menjadi api yang membara dalam batin kita. Sehingga firman ini boleh terus menguduskan dan memperbaharui apa yang perlu dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang terkasih, saya mau mengundang kita untuk merespons firman yang kita baru dengarkan. Kita akan angkat satu nyanyian komitmen. Judulnya adalah My Worth is Not in What I Own. Nilai hidupku bukanlah di dalam apa yang kumiliki. Kita angkat pujian ini. My worth is not in what I own, not in the strength of flesh and bone, but in the costly wounds of love at the cross. My worth is not in skill or name, in win or lose, in pride or shame, but in the blood of Christ that flowed at the cross. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. As summer flowers we fade and die, fame, youth, and beauty hurry by, but life eternal calls to us at the cross. I will not boast in wealth or might, or human wisdom free light, but I will boast in knowing Christ at the cross. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him. I rejoice in my Redeemer. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. Saudari yang saya kasih dalam Kristus, biarlah jiwa kita, hidup kita hanya dipuaskan oleh Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudari, di dalam perwujudan syukur kita malam ini, saya mengajak kita semua untuk naikkan doa syukur dan memberikan persembahan. Sebelum kita berdoa syukur, saya mendorong saudara-saudari untuk memberi persembahan kepada berbagai konteks pelayanan misi kesaksian yang bergerak di bidang kemanusiaan. Jadi persembahan ini bukan untuk STRI ataupun WIN, tetapi persembahan untuk pelayanan kemanusiaan yang saya akan berikan 3 contoh informasi. Dan kalau Bapak Ibu punya informasi lain, silakan dimasukkan di chat box. Yang pertama,
Agape International Ministry. Ini adalah pelayanan bagi para korban pelecehan seksual di Kamboja. Saya percaya pelayanan seperti ini juga ada di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu tahu informasinya, silakan masukkan di kolom chat box. Atau yang kedua, Pondok Hayat di Surabaya. Ini sebuah pelayanan bagi para remaja yang hamil di luar nikah dan ingin aborsi bayinya. Pondok Hayat menjadi rumah singgah. Para remaja akan tinggal di rumah tersebut sampai dia melahirkan, bayinya kemudian juga dipelihara, dibesarkan oleh Pondok Hayat, disekolahkan dan seterusnya. Perubahan kehidupan. Kita bisa berikan persembahan kepada pelayanan seperti ini. Atau yang ketiga, contoh di Seoul, Korea Selatan. Sebuah negara yang sempat disebutkan oleh Dr. Clive Lim. Negara setelah krisis ekonomi, terjadi disparity antara yang miskin dengan yang kaya begitu besar sekali. Pelayanan ini dilakukan oleh seorang pastor dari Jew Sarang Community Church, yaitu pelayanan bagi para bayi yang dibuang di jalanan. Dibuang oleh pemudi yang hamil di luar nikah. Dia nggak mau punya anak karena dia mau seperti kebanyakan artis-artis K-pop generasi. Atau ada bayi cacat dibuang di jalanan. Pastor Lee sediakan satu kotak supaya bayi jangan dibuang. Masukin ke kotak itu. Kami yang pelihara, kami yang besarkan, kami yang cintai dan seterusnya. Ini 3 contoh generasi. Di Kamboja, di Surabaya, dan juga di Seoul. Nah, saudara-saudari, mari kita tundukkan kepala kita. Kita naikkan doa syukur ke hadapan Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kita. Saya berikan waktu sejenak. Kalau Bapak Ibu di rumah ada anggota keluarga lain, silakan diajak doa syukur bersama-sama di tempat Anda masing-masing. Kemudian nanti saya akan berdoa menaikkan syukur juga. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan kepada kami sampai sejauh ini kesehatan. Dan kami berdoa supaya dengan kesehatan yang masih ada, di mana Engkau menolong kami untuk menjaga kesehatan ini, kiranya hati kami dipenuhi syukur karena Engkau mencukupkan kebutuhan kami. Tuhan, mungkin ada di antara kami yang juga sudah berjuang, bergumul karena urusan keuangan di tengah-tengah keluarga. Namun Engkau tetap memberikan kecukupan makanan. Mungkin ada di tengah-tengah kami keluarga yang sudah berkurang makan 1 kali dalam 1 hari. Tetapi tetap bisa makan. Tuhan, ajarkan kami mensyukuri dan mencukupkan diri dengan apa yang Kau berikan. Dan kami tidak mau meragukan bahwa Engkau yang menurunkan mana dari surga ribuan tahun yang lalu. Engkau adalah Tuhan yang sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dan Engkau masih sanggup menurunkan mana dari surga untuk saudara-saudari kami yang membutuhkan. Tuhan, beri kami kepekaan buat kami yang berlebih. Kami bersyukur ada kelebihan di dalam hidup kami. Tuhan, beri kami kepekaan, beri kami rasa iba yang mudah tergugah, sehingga kami gampang sensitif melihat orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Dan kiranya Engkau beri kami hikmat bijaksana. Bagaimana kami boleh berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Sehingga ketika mereka berterima kasih, itu semua boleh mengakumulasi banyak ucapan thanksgiving kepadamu. Dan pada akhirnya Engkau yang dimuliakan. Kami mohon pertolongan-Mu. Kami bersyukur untuk semua hal yang kami boleh lalui malam ini. Kiranya nama-Mu yang dimuliakan. Dan saat ini kami rindu untuk melanjutkan doa-doa syafaat kami. Kiranya Engkau berkenan juga untuk mendengar doa-doa syafaat kami ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya mengundang kita semua untuk menaikkan doa syafaat. Yang merah, yang ganjil, saya undang semua wanita. Doakan pokok doa yang warna merah. Yang pria,
doakan pokok doa yang warna hitam. Di dalam kesempatan ini kalau Bapak Ibu mau buka mikrofon doa sama-sama silakan. Ya, tapi kalau Anda ragu ya nggak apa-apa. Kalau Anda mau buka mikrofon silakan kita doa sama-sama di hadapan Tuhan untuk 6 pokok doa ini. Mari berdoa, kita mulai. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mau menyerahkan rencana besar pemerintah atas ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur. Dan apa yang sudah digulirkan sampai sejauh ini, kami berdoa. Kiranya kejujuran, profesionalitas, dan kepekaan sosial boleh betul-betul diperhatikan oleh pemerintah kami. Kami sungguh memohon belas kasihan-Mu, euforia yang kami sudah saksikan bagi masyarakat di Kalimantan Timur. Biarlah euforia ini boleh membantu mereka untuk membangun daerah mereka juga. Dan kami sungguh memohon pertolongan-Mu. Proyek yang begitu besar ini supaya Engkau ikat kuasa-kuasa kegelapan yang ingin memelintir orang-orang tertentu untuk melakukan, mencatut di sana sini, mengkorupsi ini dan itu. Tuhan kami mohon pertolongan-Mu supaya rencana yang begitu besar ini Engkau berkenan menggenapkan seturut dengan apa yang Engkau lihat atas negara ini ya Tuhan. Kami juga tidak lupa terus berdoa untuk saudara-saudari kami, baik seiman ataupun tidak seiman, yaitu tenaga kesehatan medis yang terus berada di garda terdepan menghadapi gelombang 3 pandemi COVID-19. Tuhan kami berdoa, protect mereka dan mampukan masyarakat di negeri ini dan juga pemerintah untuk memberikan apresiasi yang baik kepada mereka tenaga kesehatan dan medis. Tuhan berikan kekuatan kepada saudari kami yang mungkin di dalam Zoom ini juga terlibat sebagai dokter, suster, ataupun tenaga kesehatan lainnya. Tuhan berikan semangat, berikan keluarga mereka juga pengertian, sehingga seluruh hal yang dilakukan boleh betul-betul memberkati banyak manusia. Dan kami tidak lupa menyerahkan gereja-gereja dan lembaga pelayanan Kristen untuk terus setia menyelenggarakan ibadah atau persekutuan yang peka atas konteks para pekerja Kristen dan memberi perlengkapan cukup sehingga kami boleh menjadi saksi Kristus di tengah lapangan pekerjaan. Tuhan mampukan kami, karena di masa-masa seperti inilah kemurnian kami akan terpancar. Kekristenan kami di tengah lapangan pekerjaan akan terlihat keunikan dan perbedaannya. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tuhan tolong, Tuhan bantu, Tuhan mampukan. Dengar seru doa kami ya Allah, yang kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang penuh kuasa itu. Amin. Saudari, kita sudah sampai di ujung ibadah worship ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Kalau saudari bisa bangkit berdiri untuk menerima pengutusan dari Allah yang akan menolong kita untuk berkarya. Setelah pengutusan, berkat akan dilayani oleh pendeta Yohanes Budi. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Semua nyanyikan referennya. Ku tak mau jadi raja dunia di bawah kuasa dosa. Yesus yang ku pilih bukan dunia dan jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkanlah niatmu ini. Kalau engkau mengamat-ngamatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Ku tak mau jadi raja dunia di bawah
Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Ku tak mau jadi raja dunia di bawah kuasa dosa. Yesus yang kupilih bukan dunia dan kemewahannya. Saya persilakan Pendeta Yohanes Budi menyampaikan berkat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk, saudari. Terima kasih untuk semua partisipasi saudari dalam ibadah malam ini. Semoga apa yang kita lalui bersama, kita betul-betul mengalami perjumpaan yang unik dengan Tuhan kita dan tentu menguatkan kita semua. Saya serahkan kepada Ibu Gardini yang setahu saya ada pengumuman. Saya persilakan dari Win. Ya, terima kasih untuk Pak Budianto. Perkenalkan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya Gardini, saya perwakilan dari WIN, Workplace Institute of Nusantara, lembaga pelayanan yang bekerja sama dengan STRI dalam menyelenggarakan ibadah hari ini. Kami dari Workplace Institute of Nusantara itu adalah lembaga pelayanan yang memang bertujuan untuk memperlengkapi para profesional, terutama profesional Kristen di dunia kerja, bagaimana mengintegrasikan iman dan dunia kerja. Nah, pada Selasa nanti kami akan mengadakan satu acara webinar. Izinkan saya untuk share screen. Sebentar ya. Jadi acara webinar ini adalah di hari Selasa, yaitu tepatnya di 22 Februari, pukul 19 sampai 20.30, kami mengadakan satu webinar dengan tema 3D of My Life, yaitu membahas mengenai design, desire, and destiny, memahami panggilan Tuhan dan keunikan pribadi untuk memaksimalkan potensi diri serta menemukan karir yang tepat. Webinar ini akan dibawakan oleh Bapak Insinyur Ikhwan S. Cahyadi yang juga menulis buku yang sama. Jadi beliau akan membicarakan mengenai buku ini di dalam webinar tersebut. Nah, acara ini bisa langsung diakses untuk pendaftarannya di bit.ly/win-webinar 17. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bisa mendaftar via website seperti ini. Atau juga bagi Bapak Ibu sekalian yang dihubungi oleh tim Workplace Institute Nusantara yang siang ini di WA atau di email, bisa juga bertanya di nomor WA atau email. Kalau Bapak Ibu ingin mengetahui webinar-webinar kami dari tahun 2020 hingga 2021, itu ada di akun YouTube kami. Silakan ditulis dengan nama Workplace Institute of Nusantara. Ya. Terima kasih, demikian pengumuman dari kami. Saya kembalikan lagi kepada Pak Budianto. Baik, terima kasih Gardini dan juga Win. Kita bersyukur untuk malam ini. Selamat malam Bapak Ibu saudara yang terkasih. Selamat istirahat, Tuhan Yesus memberkati.